warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Eno Kebakti dalam channel saya. Hari ini kita akan berbicara tentang informasi seputar USMB Tri 2021. Ketika kita melihat gedung, bisa jadi kita akan bertanya, apa itu USMB? Atau apa itu Unsri? Bagi yang belum tahu, mari kita kupas secara lengkap apa itu USMB dan apa itu Unsri. Unsri itu adalah singkatan dari Universitas Sriwijaya. Boleh kita lihat di situ ada lambang dari Universitas Sriwijaya. Jadi ujian saringan mandiri bersama itu adalah singkatan USMB. Teman-teman di sini yang hari ini belum tahu, maka channel Akib Adurugi untuk memberitahu kepada seluruh teman-teman di sini, yaitu ujian saring mandiri bersama USMB Universitas Sriwijaya tahun 2021. Jadi USMB Unsri tahun 2021 merupakan pola penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri yang diselenggarakan oleh Universitas Sriwijaya melalui ujian tulis berbasis komputer atau disingkat dengan UTBK. Jadi teman-teman, nama lain dari jalur mandiri itu adalah USMB, dan jalur mandiri ini adalah jalan terakhir untuk kita berkuliah ataupun jalur kita masuk ke Universitas Sriwijaya, yaitu jalur mandiri. Dan tahun 2021 ini ujian mandiri di Universitas Sriwijaya menggunakan komputer atau laptop yang Universitas Sriwijaya sendiri telah bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas yang memadai, di mana lokasinya untuk tahun sebelum-sebelumnya lokasi UTBK jalur mandiri ini dilaksanakan di daerah Palembang. Lalu USMB Unsri tahun 2021 dimaksudkan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada lulusan SLTA, baik itu SMA, SMK, MA, dan MAK, dan juga tidak menutup kemungkinan untuk lulusan diploma 3 untuk mengikuti pendidikan di Universitas Sriwijaya atau PTS peserta USMB 2021. Jadi bukan hanya lulusan SLTA saja yang bisa melanjutkan ke S1, tapi diploma 3 juga bisa melanjutkan ke S1. Tentu jurusan atau program studi itu tidak semuanya ada dari D3 ke S1, tergantung dengan fakultas ataupun program studi atau jurusan di situ, apakah membuka atau tidak. Dan juga di situ ada kata-kata PTS, perguruan tinggi swasta. Nah, perguruan tinggi swasta ini tentu yang ada di Sumatera Selatan, teman-teman, yang tergabung dalam USMB 2021. Lalu muncul pertanyaan, apa saja PTS-nya, apa saja perguruan tinggi swastanya yang tergabung dalam Universitas Sriwijaya tadi. Yang pertama ada Universitas Bina Dharma. Universitas ini terletak di Palembang. Lalu ada Universitas Indo Global Mandiri, juga terletak di Palembang. Universitas Katolik Musi Caritas juga ada di Palembang. Universitas MDP juga ada di Palembang. Lalu ada Universitas Muhammadiyah Palembang, sudah tentu ya, sudah di Palembang, maka lokasinya juga di Palembang. Ada Universitas Musirawas ya, maaf,
ada kesalahan cara kepleset ya teman-teman. Jadi Universitas Musirawas, ada Universitas PGRI Palembang, tentu ada kata Palembang maka lokasinya di Palembang. Sama juga di Palembang ini ada Universitas Tridinanti, ada Universitas Sumatera Selatan, ada Universitas Taman Siswa ya. Itu Universitas Sumatera Selatan dan Universitas Taman Siswa ini berada di Palembang. Ada STIE, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau Akubang Mulia Dharma Pratama berada di Palembang, dan STISIPOL Chandra di Muka juga ada di Palembang. Baik, kita akan membahas persyaratan peserta. Persyaratan peserta ini dibagi menjadi dua, ada persyaratan umum dan juga ada persyaratan khusus. Kini kita akan membahas persyaratan umum. Yang pertama itu warga negara Indonesia atau warga negara Indonesia keturunan asing yang dikukuhkan dengan surat bukti kewarganegaraan. Sudah jelas teman-temannya di sini adalah warga negara Indonesia. Yang kedua, warga negara asing yang dikirim oleh lembaga tertentu atau perorangan di luar negeri untuk mengikuti USMB Unsri. Jadi ada WNI, ada juga warga negara asing. Yang ketiga, berijazah sekolah menengah atas atau SMA. Yang kedua, sekolah menengah kejuruan atau SMK. Yang ketiga, madrasah aliyah atau MA atau madrasah aliyah kejuruan atau disingkat dengan MAK. Yang keempat itu berijazah diploma 3 atau sarjana muda khusus peserta alih program. Yang kelima itu ada bagi mahasiswa diploma 3 atau sarjana muda yang bersangkutan sedang berada di semester akhir dan telah lulus ujian komprehensif atau ujian program. Lalu apa persyaratan khususnya? Adalah bagi calon pendaftar USMB yang memilih program studi pendidikan dokter umum atau PDU Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, selain memenuhi ketentuan umum ya, persyaratan umum yang telah kita bacakan tadi, wajib berarti harus dipenuhi oleh seluruh peserta yang ingin masuk ke pendidikan dokter umum. Wajib memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut. Ya, yang pertama, memiliki nilai tes bahasa Inggris Universitas Sriwijaya English Proficiency Test atau disingkat dengan USET yang masih berlaku dengan minimal skor 500. Jadi USET ini adalah lembaga bahasa Inggris yang mengetes yang hampir sama seperti TOEFL atau IELTS. Nah, di situ dibuat ketentuannya minimal 500. Yang kedua, nilai bahasa Inggris atau USEP yang masih berlaku adalah hasil tes USEP yang dikeluarkan oleh Universitas Sriwijaya sesudah tanggal 4 Januari 2021 yang paling terakhir Sabtu 24 Juli. Nah, jadi dari bulan Januari itu sudah diperbolehkan ya, Januari tahun 2021, dan ini kan sudah bulan Juni, masih ada kesempatan kurang lebih 1 bulan lagi menuju ke 24 Juli ini. Bagi teman-teman yang berminat untuk masuk fakultas kedokteran, jangan sampai terlupa karena ini bisa mempengaruhi hasil tes atau hasil kelulusan. Yang ketiga, sertifikat hasil tes bahasa Inggris dari institusi atau lembaga manapun selain USEP Universitas Sriwijaya tidak dapat dipergunakan sebagai pengganti nilai skor USEP seperti yang dimaksud pada huruf A dan dinyatakan tidak berlaku. Nah, jadi lembaga institusi yang menyediakan tes bahasa Inggris ini tidak
teman-teman mengikuti di USEP tersebut. Nah, makanya teman-teman hari ini buru-buru deh cari informasi tentang USEP ini. Jangan sampai teman-teman yang ingin masuk ke kedokteran tidak lulus karena tes bahasa Inggris ini. Yang keempat, bagi calon pendaftar USMB yang belum memiliki nilai USEP dengan skor 500 dapat mengikuti tes USEP lebih dari 1 kali. Tata cara pendaftaran dan jadwal pelaksanaan tes USEP dapat dilihat di laman web. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang nilainya belum sampai 500 itu bisa mengikuti lebih dari 1 kali. Nah, oleh karena itu semangat untuk teman-teman untuk meraih yang ingin menjadi dokter umum jalur mandiri. Yang kelima, bagi peserta yang tidak lulus atau tidak bisa memperoleh nilai USEP dengan skor 500 sampai dengan batas waktu sebagaimana disebutkan di poin B, maka tidak diikut sertakan pada proses pemeringkatan di program studi pendidikan dokter umum Universitas Sriwijaya, tetapi masih tetap ikut disertakan pada pemeringkatan pada program studi lainnya, baik yang selanjutnya yaitu ketentuan pemilihan program studi. Jadi ada ketentuan teman-teman, jangan salah ya. Ketentuan yang pertama adalah setiap peserta hanya boleh memilih program studi pada satu kelompok, yaitu kelompok program jenjang sarjana S1 atau D4 saja atau kelompok jenjang diploma saja. Nah, ini sudah jelas teman-teman ya, harus memilih salah satu kelompok. Yang kedua, setiap peserta hanya boleh memilih maksimal 2 program studi dalam satu perguruan tinggi. Maksudnya gimana nih? Maksudnya adalah tadi yang menyelenggarakan jalur mandiri ini adalah Universitas Sriwijaya dan bekerja sama dengan PTS-PTS yang telah saya sebutkan. Dan dalam satu PTS atau dalam satu PTN itu hanya boleh maksimal 2 program studi. Misal diberikan kesempatan untuk memilih 5 program studi yang maksimal 2. Bagaimana Kak contohnya? Misalnya pilihan pertama memilih program studi ilmu keperawatan Universitas Sriwijaya. Yang kedua memilih program studi psikologi. Nah, maka yang ketiga dan keempat, kelima tidak boleh memilih Universitas Sriwijaya kembali karena kedua ini sudah Universitas Sriwijaya. Maka teman-teman memilih di PTS yang telah bekerja sama dengan USMB Utri 2021. Syarat ketiga adalah setiap peserta ujian kelompok S1, Saintek, Soshum atau campuran dapat memilih paling banyak 5 pilihan program studi hanya pada jenis program studi Saintek, Soshum, campuran atau SLTA pilihan S1 atau D4. Seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman, hanya 5 dan 2-nya itu seperti poin kedua tadi, satu perguruan hanya 2 program studi. Yang keempat, untuk kelompok S1 Saintek, S1 Soshum, D3 Saintek, D3 Soshum, dan S1 alih program Soshum, biaya ujiannya Rp300.000. Sedangkan untuk kalian yang memilih kelompok campuran dan D3 campuran, biaya ujiannya adalah Rp400.000. Maksudnya campuran adalah memilih 2 kelompok, yaitu kelompok Saintek dan kelompok Soshum. Yang ketiga, ujian keterampilan melalui portofolio untuk pilihan penjaskes S1, olahraga S1, dan sendra tasik S1 dengan biaya Rp140.000. Jadi ini dalam bidang keterampilan harus menunjukkan portofolio untuk perhitungan nanti.
Dan yang keempat adalah ini khusus untuk peserta warga negara asing. Biayanya jika dikonversikan dalam rupiah yaitu 1.500.000 rupiah. Syarat yang terakhir, setiap peserta hanya boleh memilih program studi pada salah satu kelompok, yakni kelompok program jenjang sarjana 1 atau kelompok jenjang D3 saja. Ini sama ya, sama dengan poin 1 gitu kan. Ada salah tulisan teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, ujian tertulis berbasis komputer seperti apa yang akan dilaksanakan bagi teman-teman yang mendaftar? Ada 3 poin nih. Yang pertama, tes bakat skolastik atau disingkat dengan TBS. Apa saja isinya? Jadi ada penalaran umum, ada pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan umum, dan pengetahuan kuantitatif dan bahasa Inggris. Yang kedua adalah tes kemampuan dasar atau disingkat dengan TKD, Sains dan Teknologi, Saintek. Jadi teman-teman yang memilih kelompok Saintek akan bertemu dengan TKD ini. Apa saja isinya? Ada matematika, ada IPA, ada kimia, ada fisika, dan biologi. Tentu ini adalah peminatannya sesuai dengan jenjang di sekolahnya dulu gitu. Ini yang ketiga yaitu tes kemampuan dasar TKD sosial dan humaniora, SOSHUM ya. Teman-teman yang memilih kelompok SOSHUM maka akan bertemu dengan ekonomi, sejarah, geografi, dan sosiologi. Dan kalau campuran maka ada tinggal dicampur saja antara SOSHUM dan Saintek. Ujian keterampilan berdasarkan portofolio dapat diunduh pada laman tersebut ya. Untuk program penjaskes, program studi tesmeni, dan program studi seni pendidikan. Kerangka pendaftaran. Ingat-ingat teman-teman, jangan lupa disiapkan kertas dan penanya untuk menulisnya. Yang pertama, buka HP atau laptop dan sambungkan ke internet. Buka link USMB.ac.id, lalu download buku panduan USMB itu 2021. Langkah kedua adalah baca dan pahami. Persiapkan secara lengkap yang diperlukan dari buku panduan, persyaratan, dan persiapan untuk melaksanakan ujian. Yang ketiga adalah pendaftaran ini dilaksanakan telah dibuka sejak 19 Mei 2021 sampai dengan 5 Juli 2021. Masih ada kesempatan teman-teman, kurang lebih 20-an hari lagi teman-teman yang ingin masuk ke jalur mandiri. Ayo, tunggu apa lagi? Melakukan pembayaran biaya pendaftaran, lalu membuat akun dan login menggunakan akun USMB untuk siswa di laman yang telah ada. Untuk pelaksanaan USMB 2021 ini dilaksanakan pada tanggal 12 Juli sampai dengan 17 Juli, teman-teman. Jadi dari tanggal 12 Juli sampai 17 Juli. Tergantung dengan teman-teman dapat hari apa. Apakah 12 Juli, ataukah 13 Juli, 14 Juli, 15 Juli, sampai 17 Juli. Tergantung dengan keadaan teman-teman, daftarnya dapat di mana. Berdoa saja teman-teman mendapatkan tempat yang terbaik. Bawa perlengkapan yang diperlukan sesuai petunjuk. Yang terakhir, pengumuman USMB tahun 2021 itu 26 Juli 2021. Pengumuman USMB tahun 2021 akan diinformasikan ya, diinformasikan melalui website resmi. Jadi jangan tergiur, nanti teman-teman jangan salah dalam memilih website atau ada iming-iming dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena kita masuk ke dalam Universitas Jaya dan perguruan swasta lainnya secara murni tes. Kata tokoh ya, ini merupakan
Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Segala perubahan bermula dari ilmu. Jika ingin mengubah dunia, pelajarilah ilmu dan pergunakan untuk segala sesuatu yang tak hanya bermanfaat untuk dirimu sendiri, tetapi juga orang lain. Jangan lupa berikan pertanyaanmu dari penjelasan yang belum jelas di kolom komentar dan berikan pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Jangan sampai teman-teman yang hari ini telah menyisahkan waktunya masih bingung untuk masuk ke jalur mandiri atau UNIF. Dan teman-teman bagi yang merasa bermanfaat video ini, mari kita subscribe, like, dan share kepada sanak saudara kita yang hari ini telah menginjak kelas 12 SMA, SMK, MA, dan MAK, agar mereka bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, dan ini adalah jalan terakhir menuju Universitas Sriwijaya. Thank you, selamat berjuang dan semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.